Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesyar Aulia Givani Putri dengan NIM K4322114 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cara hidup fungi. Silahkan disimak ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi fungi berdasarkan cara hidupnya. Nah, menurut kalian dari gambar ini, apakah semua fungi itu mendapatkan nutrisi dari sumber yang sama? No, pasti tidak. Nah, bagaimana sih cara hidup fungi itu dan faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan juga kelembapan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan? Nah, hari ini di tujuan pembelajaran hari ini kita akan yang pertama mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan fungi berdasarkan 3 cara hidup, yakni saprofit, parasit, dan juga simbiosis mutualisme. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor lingkungan, yakni suhu, pH, dan juga kelembapan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Nah, berdasarkan cara hidup fungi itu dibedakan menjadi 3, yakni saprofit, parasit, dan juga simbiosis mutualisme. Pertama, kenalan dulu nih sama pahlawan kita, yakni jamur saprofit. Mereka ini suka banget nih hidup di tempat-tempat yang jorok, di kayu lapuk, daun busuk, bangkai hewan, bahkan di feses. Jangan jijik dulu ya. Kalau nggak ada jamur saprofit, bumi kita bakal penuh tumpukan sampah organik yang nggak terurai. Bisa bayangin, daun jatuh, hewan mati, sisa makanan, semua numpuk terus. Nah, jamur saprofit ini bekerja seperti petugas daur ulang alami. Mereka melepaskan enzim yang memecah bahan-bahan rumit seperti lignin, selulosa, dan juga kitin jadi molekul sederhana. Nah, molekul ini bisa diserap oleh mereka dan juga oleh tanaman. Jadi nutrisi kembali ke tanah. Luar biasa kan? Nah, contohnya jamur itu seperti jamur Rhizopus atau Aspergillus yang sering jadi contoh saprofit. Nah, jadi kalau kalian lihat jamur di batang kayu, jangan buru-buru diinjak ya. Mereka itu lagi bekerja keras buat alam. Oke, sekarang kita bahas tipe kedua, yakni jamur saprofit. Nah, kalau kalian tadi belajar mengenai pahlawan jamur, yang ini itu lebih ke villain atau penjahatnya ekosistem. Jadi jamur parasit ini suka numpang hidup di makhluk lain, tapi bukan dengan izin makhluk hidup tersebut. Mereka itu sering menyerap makanan dari inangnya dan juga menyebabkan kerusakan. Misalnya nih, jamur Candida albicans bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Ada juga Puccinia graminis, jamur yang bikin penyakit karat pada daun padi. Kasian nih petani yang kena jamur ini, jadi gagal panen deh. Nah, berdasarkan tempat hidupnya, jamur parasit ini dibedakan menjadi 3, yakni fitopatogen, jamur yang menyerang tumbuhan, zoopatogen, jamur yang penyerang penyakit hewan, entomopatogen, jamur yang penyerang serangga. Nah, bayangin aja jika seekor ulat berjalan santai, lalu tubuhnya tumbuh jamur putih. Nah, akhirnya sih hewan itu jadi zombie jamur. Nah, kemudian kita masuk ke tipe simbiosis mutualisme. Kalau 2 tipe tadi itu kayak 2 sisi yang bertolak belakang, sekarang kita bahas tipe ketiga, jamur bersimbiosis mutualisme. Nah, artinya jamur itu hidup berdampingan dengan makhluk lain atau dua-duanya sama-sama untung. Nah, kalau contoh yang pertama itu mycorrhiza. Nah,
ini tuh hubungan antara jamur dan juga akar tanaman. Si jamur bantu akar menyerap air dan juga mineral, sedangkan tanaman kasih jamur makanan dari hasil fotosintesis. Cocok banget kan, kayak sahabat sejati. Nah, contoh yang kedua itu lumut kerak atau lichen, gabungan antara jamur dan juga alga hijau atau cyanobacteria. Nah, si alga ini bisa bikin makanan lewat fotosintesis, sedangkan jamur itu jadi pelindungnya supaya nggak kering. Nah, jadi mereka itu teamwork kok. Nah, berdasarkan cara hidupnya tadi, fungi itu kan dibagi menjadi 3. Ternyata fungi itu juga bisa tumbuh di berbagai tempat itu karena mereka menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan fungi, yaitu oksigen, suhu, dan juga pH lingkungan. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan oksigen, fungi itu dibagi menjadi 2, yaitu aerobik dan juga anaerob fakultatif. Jadi, sebagian besar fungi itu aerob, artinya mereka butuh oksigen untuk tumbuh dan bernafas sama seperti kita. Contohnya, jamur-jamur yang biasa tumbuh di batang kayu atau di tanah terbuka. Mereka itu menikmati udara segar. Sama seperti contohnya itu kayak jamur saprofit. Nah, tapi ada pengecualian loh. Ada jamur yang bisa hidup tanpa oksigen seperti ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini bersifat anaerob fakultatif, artinya dia bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Kalau ada oksigen, dia bernafas biasa. Tapi kalau nggak ada oksigen, dia berfermentasi, mengubah gula jadi alkohol dan juga gas karbon dioksida. Makanya roti bisa mengembang dan tape bisa jadi manis karena kerja si jamur ragi ini. Kemudian kita lanjut ke faktor kedua, yakni suhu. Nah, jamur itu seperti makhluk hidup lainnya, juga punya suhu favorit untuk tumbuh. Nah, sebagian besar fungi tumbuh baik pada suhu sekitar 23 derajat Celcius, yaitu suhu ruangan yang sejuk dan juga lembab. Makanya jamur suka muncul di tempat yang agak dingin atau tidak terlalu panas. Nah, ada juga nih fungi yang bersifat patogen, yaitu jamur yang menyebabkan penyakit. Nah, jamur ini itu bisa tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, karena suhu itu sama dengan suhu tubuh manusia. Contohnya jamur yang menyebabkan infeksi kulit seperti panu atau kurap. Nah, mereka ini betah hidup di suhu tubuh kita. Ada pula fungi yang disebut dimorfik, yaitu jamur yang bisa tumbuh di 2 suhu berbeda, 23 derajat Celcius dan juga 37 derajat Celcius. Nah, mereka ini bisa berubah bentuk tergantung suhu. Keren ya, seperti punya mode ganda, kadang jadi hifa dan juga kadang jadi ragi. Nah, yang terakhir ada fungi psikofilik, yaitu jamur yang tahan dingin dan bisa tumbuh di suhu sekitar 5 derajat Celcius, misalnya di dalam kulkas atau daerah bersalju. Jadi kalau kalian lihat makanan berjamur di kulkas, itu kerja si jamur psikofilik. Nah, berdasarkan tingkat pH lingkungan, jamur itu ternyata juga punya selera pH. Nah, beberapa fungi suka lingkungan yang asam dengan pH sekitar 5-6. Misalnya jamur yang digunakan untuk membuat yogurt atau keju biru. Nah, mereka itu tumbuh subur di suasana asam. Makanya bisa menghasilkan cita rasa khas dan juga aroma tajam pada
makanan fermentasi. Tapi ada juga nih jamur yang suka di pH netral hingga agak basah, yakni di pH 7 sampai 8, seperti beberapa jamur saprofitik. Nah, jamur yang hidup di sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya jamur yang tumbuh di batang kayu atau daun kering. Nah, mereka itu membantu mengurai bahan organik dan juga mengembalikan nutrisi ke tanah.